Kapal perang Indonesia bernama KRI Belati yang merupakan hasil karya anak bangsa, tidak hanya memiliki teknologi hybrid, gabungan dua sistem tenaga, tetapi juga dilengkapi dua sistem canggih buatan Turki. Intinya, kapal ini mencerminkan kolaborasi teknologi antara Indonesia dan Turki, serta menunjukkan kemajuan industri maritim Indonesia. Para pencinta kapal perang, tanggal 24 Oktober kemarin, Markas Komando Angkutan Laut di Jakarta Utara mendadak ramai dan penuh semangat. Bukan karena ada konser dangdut atau pembagian sembako, tapi karena TNI Angkatan Laut resmi meluncurkan senjata barunya di lautan, KRI Belati 622. Namanya aja udah tajam ya, Belati. Kecil tapi berbahaya. Nah, kapal ini bukan kapal sembarangan bro dan sis. Ini kapal cepat rudal buatan anak bangsa sepanjang 60 meter. Dibangun di Bekasi. Iya, Bekasi yang katanya jauh banget itu, ternyata bisa bikin kapal perang canggih. Hebat kan? Kapal ini dibuat sama PT Tesco Indo Maritim dan prosesnya makan waktu 34 bulan. Jadi ini bukan proyek semalam jadi kayak mie instan, tapi hasil kerja serius yang panjang. Yang bikin KRI Belati ini makin keren, dia pakai sistem propulsi hibrida. Bahasa simpelnya, mesinnya bisa pakai dua mode, baling-baling konvensional atau waterjet. Jadi kalau butuh kecepatan tinggi, tinggal aktifin waterjet. Tapi kalau mau irit bahan bakar, ya balik ke mode biasa. Ibarat motor hybrid, bisa bensin, bisa listrik, motor hybrid. Cuma bedanya ini bukan buat jalan raya, tapi buat ngebut di lautan. Wow. Dan yang lebih gokil lagi, kapal ini bisa jalan pakai biofuel. Jadi kalau nanti dunia udah kekurangan minyak, TNI AL masih bisa tancap gas karena kapalnya bisa pakai bahan bakar ramah lingkungan. Gak cuma jago tempur, tapi juga peduli bumi. Kepala Staf TNI AL Laksamana Muhammad Ali bilang kalau teknologi kayak gini bakal diterapkan juga di kapal-kapal masa depan. Jadi bayangin, nanti armada laut Indonesia isinya kapal-kapal hybrid semua, efisien, cepat, dan modern. Sekarang kita ngomongin otaknya nih. KRI Belati ini bukan cuma tajam di lama, tapi juga pinter di sistemnya. Di dalamnya dipasang Advanced Combat Management System, buatan Havelsan dari Turki. Sistem ini tuh kayak otak superkomputer yang ngatur semua sensor, komunikasi, senjata, sampai pengambilan keputusan di kapal. Jadi semua data disatuin, dianalisis, dan ditampilkan ke kru. Kayak main game strategi, tapi ini versi nyata di tengah laut. Terus ada juga Fleetstar, sistem yang jadi tulang belakang digitalnya kapal. Dia yang ngumpulin semua data dari berbagai perangkat, terus ngedistribusiin ke semua sistem dengan aman. Jadi kapal ini bukan cuma kuat, tapi juga melek teknologi banget. Havelsan sendiri, perusahaan Turki yang bikin sistem ini, sampai bangga banget. CEO-nya, Dr. Mehmet Akif Nacar, bilang kalau kerjasama Indonesia-Turki ini bukan cuma soal bisnis, tapi soal kemitraan strategis. Bahkan katanya, mereka siap bantu proyek-proyek besar berikutnya, seperti kapal OPV-90 dan KCR seri baru. Jadi bisa dibilang, hubungan Indonesia-Turki makin klop, kayak dua jagoan yang saling bantu bikin teknologi tempur masa depan. Nah, kalau soal senjata, jangan kaget. KRI Belati ini dipersenjatai 4 peluncur rudal roket Sun Atmaca. Rudal sepermukaan ke permukaan yang bisa bikin musuh mikir 2 kali sebelum nyebrang laut kita. Ada juga meriam otomatis Leonardo Marlin 40 mm, duar, dan 2 meriam 20 mm. Jadi kalau ada ancaman, tinggal klik duar. Musuh langsung kelihatan kecil dari radar. Kapal ini panjangnya 62 meter, lebarnya 9 meter, beratnya 500 ton, dan bisa ngebut sampai 30 knot. Itu sekitar 55 km per jam di air. Kalau di darat mungkin biasa, tapi di laut itu udah cepet banget. Dibandingin kapal nelayan biasa, ini kayak perbandingan motor balap sama sepeda ontel. Dan yang paling menarik, setelah resmi bertugas, KRI Belati langsung masuk ke Satuan Kapal Cepat Armada Ketiga, yang ngawal wilayah perairan Indonesia bagian timur. Jadi kalau ada yang coba-coba ganggu wilayah kita di sana, siap-siap aja disambut si Belati yang tajam tapi elegan ini. Haha. Makin keren lagi, KRI Belati juga ikut tampil di Fleet Review di Teluk Jakarta bareng lebih dari 50 kapal perang lainnya. Bayangin, parade kapal perang, semua gagah, bendera berkibar, suara mesin bergemuruh, kayak adegan film perang.
Dan yang bikin momen itu makin seru, teman-teman, bayangin aja deretan kapal perang berjajar rapi di Teluk Jakarta, dari yang kecil sampai yang gede banget. Semua kapal nunjukin kebanggaan mereka. Bendera merah putih berkibar megah. Dan di tengah-tengahnya, si KRI Belati 622 tampil gagah dengan desain futuristiknya. Penonton yang hadir, mulai dari pejabat, prajurit, sampai masyarakat umum, nggak bisa nyembunyiin rasa kagum. Ada yang sibuk ngambil foto, ada juga yang teriak bangga. Itu buatan dalam negeri loh. Rasanya kayak lagi nonton parade superhero, tapi versinya kapal tempur beneran. Buat para penggemar dunia militer, ini bukan cuma pemandangan indah di laut, tapi simbol bahwa Indonesia udah mulai berdiri di atas kaki sendiri dalam urusan teknologi pertahanan. Dulu, kita sering dengar kapal perang impor dari luar negeri, tapi sekarang, anak bangsa sendiri yang bikin. Dan yang menarik lagi, KRI Belati ini bukan cuma soal kekuatan tempur, tapi juga tentang masa depan pertahanan laut yang hijau dan efisien. Teknologi hybrid dan biofuel itu langkah besar, kayak bilang ke dunia, kita bisa kuat tanpa harus boros dan merusak alam. Tapi coba bayangin kalau nanti semua kapal TNI AL pakai sistem kayak Belati ini. Wah, armada kita bisa berubah total. Kapal-kapal cepat melesat di Laut Timur, sistem digital semua nyambung. Data dari radar dan drone langsung tampil di monitor, kayak nonton film sci-fi tapi versinya Made in Indonesia. Dan kalau dipikir-pikir, nama Belati itu cocok banget. Dia kecil, gesit, dan bisa jadi kejutan mematikan buat siapapun yang coba main-main di wilayah laut kita. Bukan cuma simbol kekuatan, tapi juga kecerdikan. Karena kadang, yang kecil justru yang paling berbahaya. Para prajurit yang bertugas di atas KRI Belati pasti bangga banget. Mereka bukan cuma ngoperasiin kapal baru, tapi juga sejarah baru dalam dunia pertahanan laut Indonesia. Setiap tombol yang mereka tekan, setiap sistem yang mereka pantau, semuanya hasil kerja keras panjang antara insinyur Indonesia dan mitra internasional. Dan tentu aja, kehadiran Belati ini bikin semangat industri pertahanan dalam negeri makin membara. Dari galangan kapal di Bekasi, yang dulu mungkin nggak banyak dilirik, sekarang jadi bukti bahwa kreativitas dan kemampuan anak bangsa bisa menghasilkan sesuatu yang berkelas. Jadi buat kita semua, bukan cuma soal kapal baru, tapi tentang percaya diri baru bahwa Indonesia bisa. Bisa bikin, bisa mengoperasikan, dan bisa bersaing di kancah internasional. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas! Yang penting sopan.